Baik, pada pertemuan berikut ini kita akan membahas tentang latihan 2 yang ada di modul Anda. Secara ringkas, saya akan sampaikan dalam bentuk video berikut ini. Pada latihan 2 ini, buatlah beberapa desain objek dalam form. Form sendiri beri nama FLATI 2 sesuai dengan latihan 2 kita. Selanjutnya, teks tampilan pada form, beri name tampilan teksnya latihan 2. Selanjutnya, pada start positionnya, agar dia tampil di tengah layar, aktifkan ke center screen. Sehingga waktu ditampilkan, form ini akan tampil di tengah-tengah dari screen atau layar. Selanjutnya di dalam form tambahkan objek-objek berikut ini. Yang pertama text box, beri name txt text. Jadi perhatikan penamaan objek sesuai dengan standar yang telah diberikan. Txt untuk text box, teks untuk nama text box bersangkutan. Selanjutnya tambahkan berturut-turut 5 buah text box. 5 buah group box. Group box pertama beri dengan name group box 1, artinya tidak diubah nama. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Fungsi group box ini adalah berfungsi sebagai kontainer atau penampung dari masing-masing objek di dalamnya. Misalkan objek radio button yang terdiri dari 6 buah radio button, jika dikelompokkan dalam satu buah panel, pada saat dipindahkan posisinya ke 6 objek tersebut akan berada dalam satu group box yang sama, artinya disatukan dalam satu objek yang sama. Di dalam objek group box 1 yang diberi teks color, perhatikan tampilan yang muncul di layar adalah color, maka teksnya adalah color. Tambahkan berturut-turut radio button merah, radio button biru, radio button hijau, radio button hitam, radio button kuning, radio button ungu. Keenam warna ini tambahkan berupa radio button dan settinglah masing-masing tampilannya di properti text, dan settinglah masing-masing name dari radio button itu menjadi RB merah, RB biru, RB hijau, RB hitam, RB kuning, dan RB ungu. Ingat, yang Anda setting adalah teks untuk tampilan dan name untuk nama dari tiap-tiap objek. Berikutnya font style. Untuk font style, tambahkan 4 buah checkbox. Checkbox pertama adalah CHK bold, tampilan bold, CHK italic, tampilan italic, CHK underline, tampilan underline, CHK strike through untuk tampilan strike through. Tempatkan di group box kedua. Di group box ketiga, tampilkan font size. Tambahkan objek common combo box di dalam group box font size. Sama seperti latihan pertama, ini tidak kita setting items, biarkan saja demikian karena kita akan melakukan pengulangan untuk font size tersebut. Sedangkan untuk font name, tambahkan 1 buah list box dalam group box keempat. Beri items sesuai dengan nama jenis font yang ada di dalam komputer Anda. Sebagai contoh, saya tambahkan 6 buah items: Times New Roman, Arial, Arial Black, Tahoma, Calibri, dan Book Antiqua. Seterusnya Anda bisa tambahkan font yang ada di komputer Anda. Untuk contoh, kita berikan 6 buah font ini. Selanjutnya pada group box terakhir, group box kelima, tambahkan 1 buah label. Label 1 tidak diubah name, tapi berikan
teks, masukkan tebakan Anda 0 sampai 9. Satu buah text box lagi, beri nama teks angka. Satu buah button, beri nama tebak, dan tampilannya tebak, namanya BTN tebak. Kemudian label lagi, beri nama LBL hasil, dan satu lagi label, beri nama LBL pesan. Untuk LBL hasil, fontnya boleh Anda perbesar, tampilannya boleh Anda sesuaikan agak membesar. Nah, demikian untuk desain. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan code program. Code saya tidak ketikkan dari awal, kita lihat penjelasan code-nya secara ringkas. Yang pertama, double klik fontnya, maka akan aktif flat2 diikuti dengan metode load. Pada metode load, Anda diminta untuk menampilkan tampilan size pada combo box mulai dari ukuran 1 sampai 25. Sebagai contoh, Anda boleh mengkreasikannya sesuai dengan jenis font yang lazim dipergunakan. JBO size, itemsnya akan ditambah dari pengulangan for I sama dengan 1 to 25. JBO size, items, add, nilai I yang telah dikonversi menjadi string. Ingat combo box, walaupun angka, dia menyimpan tipe data bertipe string. Maka I yang sudah diperoleh dari pengulangan bernilai integer, angka, dikembalikan menjadi string dan ditampilkan dalam combo box JBO size. Perhatikan waktu di run. JBO size sudah bernilai 1 sampai 25. Settingan defaultnya 12, maka tambahkan satu buah perintah lagi. JBO size.text sama dengan 12. Ingat, string selalu dipetik. Nah, baik, itu bagian pertama. Selanjutnya, radio button merah diklik, maka tulisan akan berwarna merah. Code-nya kurang lebih sebagai berikut. txt_text.forColor sama dengan color.red. Berlaku untuk semua warna. Anda tinggal mengubah settingan red menjadi blue, green, black, yellow, dan khusus warna ungu, gunakan magenta. Nah, kurang lebih tampilannya kalau di run akan seperti ini. Ini contoh, saya tambah tulisan biru, merah, hijau, hitam, kuning, ungu. Code-nya sudah berfungsi. Selanjutnya kita lanjutkan ke font style, font size, dan font name secara langsung. Untuk pengaturan ini, Anda tidak bisa melakukan penggantian secara satu persatu, sebab font style, baik itu bold, italic, maupun underline dan strike through, dalam kondisi read only. Untuk bisa melakukan penggantian font, Anda harus menggunakan satu buah prosedur tambahan. Sebutlah dalam modul kita beri nama ganti. Deklarasi variabel pergunakan dim. Dim JNS huruf S string, kita beri nilai awal times New Roman. Nilai ini bisa berubah tergantung dari jenis pilihan fontnya. Dim style untuk deklarasi tipe data font style, di mana perubahan bold, italic, underline maupun strike through itu terjadi. Default font style kita akses dengan nilai awal regular, artinya tidak dipilih bold, tidak dipilih italic, tidak dipilih underline maupun tidak dipilih strike through. Jenis huruf kita ambil dari pilihan list box yang dipilih oleh user. Arialka, Black, Tahoma, Calibri, atau sejenisnya. Tersimpan di variabel jenis huruf, JNS huruf. Selanjutnya satu persatu kita
kondisikan apakah CHK port dipilih. Jika CHK port dicentang, kodnya kurang lebih sebagai berikut, maka style akan bertambah dengan regular font biasa ditambah dengan font style bold. Begitupun kalau CHK italic dipilih, maka style akan bertambah italic. Kenapa ditambah? Karena kita menggunakan checkbox. Checkbox bisa saja dipilih empat-empatnya, bisa saja tidak dipilih, bisa saja dipilih satu atau dua. CHK underline, begitu pula CHK strike through. Selanjutnya, tentukan size. Variabel size juga variabel lokal yang berfungsi untuk menyimpan nilai angka pilihan dari combo box JBO size. Defaultnya bernilai 12, dan karena kita menggunakan tipe data angka, dalam hal ini single, maka angka tersebut harus diterima dalam bentuk angka sesungguhnya. Combo box yang bernilai string, kita konversi menjadi angka menggunakan fungsi file untuk value. Selanjutnya, new font. Deklarasi dan deklarasikan dengan menggunakan objek baru dengan klausa new, kemudian gunakan perintah font, diikuti 3 buah parameter. Pada saat Anda mengetik font, buka kurung, ada panduan di situ. Family name as string adalah jenis huruf yang dipergunakan. Size adalah M size as single, diikuti dengan style checkbox yang terpilih. Nah, 3 parameter itu dimasukkan untuk menentukan font baru pada TXT font. Nah, barulah TXT font itu Anda deklarasi kembali dengan nilai font yang tersetting dari objek baru bernama new font. Nah, lihat keterkaitan new font dan new font ini. Setelah itu, Anda boleh run dan coba perhatikan objek sudah berisi tampilan yang berbeda. Selanjutnya terakhir untuk tebak angka. Masukkan angka di text box ini dan tebakan akan dimulai. Tebakan double klik BTN tebak. Aktifkan pengacakan angka pakai randomize. Sebelumnya pastikan di bagian atas sekali kita import system.mat. Itu digunakan untuk mengaktifkan perintah untuk fungsi matematika. Deklarasi kembali variabel tebak tipe data integer, dan tebak ini dilakukan dengan pengacakan fungsi random. Contoh saya beri angka 9, artinya dia akan acak dari 0 sampai 9. Kemudian gunakan fungsi cin untuk mengkonversi dia menjadi integer. Simpan di tebak yang bertipe integer. Selanjutnya dilakukan pengujian apakah nilai tebakan itu sama dengan nilai yang diinputkan dalam TXT angka. Jika sama berarti tebakan benar. Jika salah berarti tebakan salah. Jika tebakan benar, aktifkan timer. Timer adalah satu objek tambahan yang harus Anda tambahkan. Tidak kelihatan di layar, tapi dia ada di bawah sini. Dan pastikan nilai intervalnya tidak berubah 100. Setelah Anda tambahkan, aktifkan timernya jika pilihan itu benar. Nah, jika tidak, pilihan itu salah dan timer harus didisablekan kembali. Nah, pada timer hanya berlaku satu buah metode, yaitu metode tick. Metode tick ini fungsinya untuk mengaktifkan kembali atau menonaktifkan kembali tampilan LBL pesan. Maka perhatikan di note. Setiap 100/1000 second
metode ini akan bekerja, LBL pesan akan menjadi enable, dan sebaliknya detik berikutnya dia akan menjadi not enable alias disable. Begitupun hasil. Maka kalau tebakan benar, maka akan muncul kedipan di sini. Jika tebakan salah, tidak akan muncul kedipan. Nah, contoh, tebakan Anda benar. Nah, contoh, tebakan Anda salah. Tidak muncul tampilan, tebakan Anda salah muncul. Nah, isi lagi. Karena kita gunakan tebakan 0 sampai 9, maka tebakan yang diinput di sini menyesuaikan dengan fungsi random RND 9 yang kita pasang tadi. Anda boleh coba tebakan ini terus. Jika berhasil, tampil akan muncul. Jika tidak, tebakan Anda salah akan muncul. Baik, itu saja untuk latihan kedua. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk sesi database.